Oke, halo semua, jumpa lagi di channel kita ya, channel tempat belajar servis elektronik, belajar tentang elektronik, belajar jaringan, internet gitu, wifi dan lain-lain. Oke, kali ini kita akan membahas ini. Kita akan kembali membahas tentang cara memperbaiki router. Ini router yang terkena petir. Kita akan bahas syarat-syarat router yang bisa kita perbaiki itu seperti apa seharusnya. Jadi kita tengok dulu secara fisik nanti gimana. Jadi teman-teman setelah membongkar, teman-teman jadi tahu apakah router ini masih bisa diperbaiki atau tidak gitu. Terus step-stepnya gimana gitu. Nah, ini router kemarin kena petir. Ini Totalink N100 NR apa ya, berapa? N100RE kalau nggak salah ya, pokoknya Totalink, ini seri Totalink seperti ini apanya, boxnya. Nah, ini router terkena petir. Setelah saya bongkar dan saya cek lagi, ternyata dia tidak ada yang gosong, maksudnya kebakar gitu, terutama di port 1 dan port LAN. Kenapa saya langsung cek apakah ada yang kebakar atau tidak di port LAN-nya ini? Karena pengalaman saya, apabila router terkena petir dan petir itu masuk melalui port LAN, port 1 atau port LAN gitu, dan posisi router mati total dan ada yang gosong, itu rata-rata tidak bisa diperbaiki lagi routernya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya router juga yang rusak, mati total, terus setelah teman-teman bongkar di area sini ada yang gosong gitu, area sini ada yang gosong, atau port LAN-nya ini hitam-hitam gosong gitu, bagus gak usah teman-teman coba perbaiki. Kalaupun teman-teman maksa untuk memperbaiki, ya buat belajar aja, nggak usah berharap router ini normal lagi gitu. Nah, karena kondisinya ini kasusnya kena petir, tapi port 1, port LAN dan lain-lain itu aman, nggak ada yang gosong, spare part pun nggak ada yang gosong. Ini kita akan coba perbaiki dulu, apakah bisa atau enggak gitu. Nah ini, oke, langsung aja kita ukur coba ya. Kita ukur, kasih adaptor dulu. Ini ada 12 volt ya teman-teman ya, 12 volt. Nah, kita akan coba hidupkan. Di sini posisi tidak ada hidup sama sekali lampu. Selanjutnya teman-teman bisa ukur di kaki pin sini, pin di kaki adaptor ini apakah ada tegangan. Kita akan coba ukur. Ternyata ada teman-teman ya, ternyata ada. Sekali lagi nih, router mati total tapi tegangan masuk gitu, tegangan adaptor tidak short. Kalau seperti ini teman-teman yang lakukan, lanjut aja langsung teman-teman cek. Ini adalah router, ini ada CPU ini include RAM juga, ini IC wifi nya, IC WLAN nya, IC powernya yang disebut, ini EEPROM nya, tempat teman-teman buat nyimpan settingan dan lain-lain di sini. Dan area ini adalah area regulator. Itu area regulator maksudnya, mungkin teman-teman lihat ya, di sini ada tulisan 3,3 volt di sini. Di sini ada tulisan 3,3 volt, yang artinya ini router membutuhkan tegangan 3,3 volt. Walaupun input adaptor 9 volt dan lain-lain 12 volt gitu, tetap outputnya ini yang dibutuhkan router ini adalah 3,3 volt gitu ya teman-teman ya. Paham kan maksudnya? Nah, yang bertanggung jawab di area sini yang menjadikan tegangan 9 volt dan 12 volt dan lain-lain itu adalah ini. Teman-teman bisa lihat, ini adalah ada IC regulator, ada induktor lilitan kotak ini adalah induktor. Nah, nampak ya. Nah, ini adalah induktor dan ini adalah IC regulatornya yang bertugas untuk menurunkan tegangan gitu. Nah, karena ini kita tadi coba masukkan sini, masukkan adaptor, tegangan ada masuk, tegangan ada masuk 12. Nah, tegangan ada kan masuk 12 volt, tapi di outputnya ini, di output bentar,
3,3 volt. Coba kita ukur dulu. Ini tidak ada sama sekali, yang artinya kita nggak perlu fokus di area sini dulu, area CPU dan lain-lain. Kita nggak perlu fokus dulu, kita fokuskan di area regulator sini, di area regulator sini, di area regulator ini. Untuk cara mudahnya gimana gitu? Nah, cara pertama akan kita lakukan adalah mengukur hambatan di pin 3,3 volt ini. Kita akan mencari penyebab kenapa tegangan input dari adaptor ada tapi output dari regulator nggak ada 3,3 voltnya. Kita akan ukur dulu tegangan hambatan dengan cara teman-teman bisa memakai multitester seperti ini dengan posisi selektor di pin dioda atau buzzer atau gimana gitulah. Pokoknya bila probe kita jadikan satu, ada multitester yang berbunyi, ada yang memakai lampu gitu, ada yang memakai jarum aja gitu. Kita akan ukur hambatan di pin 3,3 volt ini ya teman-teman ya. Di pin mana ini? Ini di pin 3,3 volt. Kita akan ukur berapa hambatannya gitu. Dan ternyata hampir 0 ohm ya teman-teman ya. Dia bunyi konslet. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui output dari regulator pin 3,3 nya volt itu konslet dengan ground, maka kita akan cari penyebabnya. Kenapa itu? Bisa jadi CPU nya bermasalah ataupun bisa jadi area regulatornya bermasalah. Kita akan cari dulu penyebabnya dengan cara yang paling gampang. Kita nggak mungkin melepas ini, melepas CPU nya dulu nggak mungkin. Teman-teman bisa mengkat jalur di area sini. Ini adalah area 3,3 voltnya itu. Nah ini teman-teman ya, ini jalurnya. Teman-teman bisa potong di sini. Teman-teman bisa potong atau teman-teman bisa melepas IC regulator ini dulu. Teman-teman lepas dulu. Mudahnya yang gimana gitu? Untuk kalau saya akan coba lepas IC regulatornya ini dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah kelepas. Ini IC regulatornya ngeblur. Nah ini adalah IC regulatornya si kecil. Kita singkirkan dulu, jangan hilang lagi. Macam servisan kemarin hilang IC regulatornya. Nah ini posisi sudah kita lepas ya teman-teman ya, IC regulatornya. Mana nggak nampak dah. Ini posisinya udah kita lepas. Ini ada IC regulatornya memakai 6 kaki. Selanjutnya setelah teman-teman melakukan hal itu, teman-teman lepas. Teman-teman bisa cut tadi seperti. Selanjutnya akan kita ukur hambatan setelah teman-teman lepas IC regulatornya tadi, atau teman-teman cut jalur ini tadi, jalur 3,3 voltnya ini tadi, teman-teman bisa langsung lepas. Kita ukur hambatan dulu. Apakah masih konslet? Gitu. Dan ternyata setelah seperti ini kita lepas, dia tidak konslet ya teman-teman ya. Tidak ada short circuit dan gimana-gimana. Yang artinya apa? Berarti posisinya itu rotor ini rusak di area regulatornya sendiri ya teman-teman, konsletnya. IC-nya ini, IC kecil ini yang menyebabkan konslet gitu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa mencoba mengganti IC regulator kalau punya stok. Kalau teman-teman tidak punya stok, teman-teman bisa memanfaatkan step down. Bentar. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan step down seperti ini. Ini step down, dia outputnya itu bisa kita setting tidak menggunakan trim pot. Kenapa saya menyarankan step down seperti ini? Step down seperti ini tuh outputnya lebih stabil. Jadi untuk jangka panjang tidak ada permasalahan dengan trim potnya yang hambatannya berubah gitu. Dengan cara ini ya teman-teman ya, ini kita bisa memilih outputnya itu sesuai apa yang kita ini kemarin saya outputkan di 35 volt, bisa kita outputkan 3,3 volt dan lain-lain gitu. Nah teman-teman bisa seperti itu, atau teman-teman bisa menggunakan rotor lain. Ini saya ada rotor, bentar.
Nah, teman-teman bisa menggunakan router lain, misalnya ini router, seperti ini teman-teman juga punya, yang masih normal gitu. Teman-teman suntikan aja, ini ambilkan dari tegangan ini, teman-teman. Ini seandainya ini normal gitu, ini kita ambil dari sini tegangannya, terus kita coba untuk inputkan ke router yang rusak tadi gitu. Apakah routernya masih bisa booting atau enggak. Untuk saran saya sih mendingan teman-teman memakai sebuah step down aja, aman, tidak ada resiko gitu. Kita akan coba ini, kita akan coba posisikan di pin 3,3 voltnya di sini. 3,3 voltnya ini kita akan setting output regulator ini ke 3,3 volt. Nah, oke teman-teman, ini posisi kita udah konsletkan di 3,3 volt, yang artinya kita memilih output regulator ini untuk menjadi 3,3 volt outputnya gitu. Selanjutnya ini teman-teman perhatikan lagi, ini ada input, ground, VO yang artinya VO itu volt output dari regulator ini. Terus in plus ini yang artinya input dari adaptor. En ini artinya enable, dan ground itu artinya GND. Kita udah pasang kabel 3 seperti ini ya, penampakannya seperti ini. Posisikan di pin 12 volt sini, ini atau 9 volt, pokoknya ada output dari adaptor dari soket ini. Bawah pun bisa, tergantung teman-teman mudahnya di mana. Terus groundnya teman-teman bisa ambil di pin sini, adaptor ini, ataupun ini juga ground. Teman-teman cari aja groundnya di mana. Terus volt VO-nya, volt outputnya kita konekkan di 3,3 volt sini. Ini adalah pin untuk menyuntikkan tegangan gitu. Oke, lanjut aja, akan kita coba tes. Bentar, V-in-nya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Inputnya, volt inputnya ada apa ke step down, kita konekkan di sini. Ini karena ini adalah 12 volt ataupun 9 volt. Groundnya bisa teman-teman cari di sini, konekkan di sini. Nah, untuk 3 volt outputnya kita konekkan di sini. Nah, kita konekkan di 3,3 volt itu. Tapi perlu teman-teman ketahui, teman-teman perhatikan, sebelum teman-teman menghubungkan pin output regulator ke 3,3 volt, teman-teman ukur dulu tegangannya apakah aman atau tidak. Untuk apa ini? Untuk router ini jangan pernah teman-teman kasih tegangan lebih dari 3,5 volt untuk di pin ininya. Sebelum kita hubungkan, kita coba dulu, kita ukur berapa sih outputnya dari adaptor ini. Teman-teman bisa lihat 3,26, yang artinya 3,3 volt. Alat ukur saya mungkin bermasalah. Kita akan coba hubungkan ke sini. Kita akan kasih dulu timah. Nampak ini. Kita akan coba hubungkan di sini ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Nanti ini untuk sebagai contoh aja, teman-teman bisa merapikan lagi sesuai kreativitas teman-teman lah ya, gimana nanti gitu. Ini untuk sebagai contoh aja. Ini videonya udah terlalu panjang juga.
Nah, dan akhirnya teman-teman ya, mau buting, ini mau hidup, dia mau kedip-kedip. Enggak, kalau mau kedip-kedip layar 3 mati, berarti router ini bisa normal. Port 1 semudah-mudahan bisa aman. Yang kedip-kedip kita coba ukur dulu. Selanjutnya setelah teman-teman seperti ini, teman-teman bisa ukur ini output dari 3,3 voltnya itu berapa. Setelah dikasih tetap 3,25 turun 0,05 volt, terus teman-teman tes dulu ini suhu dari CPU nya apakah panas. Teman-teman bisa ukur raba-raba apakah ada yang panas atau enggak. Regulatornya pun teman-teman ukur apakah panas atau enggak gitu. Nah, ini kemungkinan kita sukses. Selanjutnya teman-teman bisa mengetesnya di port 1-nya, di port LAN-nya apa ada masalah gitu. Nah, untuk kita tutorial untuk belajar hari ini, belajar memperbaiki router yang kena petir, saya rasa cukup. Mungkin kalau teman-teman, saya rasa juga cukup jelas ya penjelasan saya. Kalau kurang jelas ya teman-teman bisa komen, bertanya. Teman-teman bisa komen, bertanya ke kolom komentar atau DM saya di WA. Nanti kalau saya sempat saya akan balas gitu. Saya usahakan sempat gitu. Saya rasa cukup sampai di sini videonya. Proses belajar kita kali ini belajar memperbaiki router yang terkena petir, dan kita sukses lagi.